Ya, saya yang paling lugu di antara para pembicara. Saya nggak tahu kalau talk show, jadi saya sosok nyiapin slide. Padahal debat sama inovator 4.0 saya nggak bikin slide. Ya, kita langsung saja. Saya mau menunjukkan selalu trennya selalu seperti ini, bahwa mayoritas pasti sektor informal, bukan sektor formal. Ya, jadi kalau tadi Ele bilang deformalisasi angkatan kerja, artinya ya yang hijau akan semakin didorong. Tapi ini punya dimensi bahwa angkatan kerja kita dari dulu itu nggak sensitif investor. Kalau indikator formal dan tidak formal adalah investor, karena di sektor formal itu yang payrollnya jelas, ada apa namanya, ada struknya, ya ada slip gaji, ya. Sementara yang hijau enggak. Jadi demografi kita dari tahun berapa pun kalau kita lihat itu pun tetap sama. Mau nanti 2024, 2025, 2100 konfigurasinya ya seperti ini, kayak ya. Next. Jadi kalau lihat profil apa yang disebut sebagai tenaga kerja, karena titik anjaknya adalah menggunakan menakut-nakut, menghibur seolah-olah kita akan keluar dari krisis pengangguran misalnya dengan cipta kerja ini, maka kita harus lihat dulu asumsi dasarnya ada masalah apa dengan soal tenaga kerjaan. Jadi kalau pekerja apa namanya penuh itu 8 jam sehari, ya, kalau di BPS pakai patokan BPS atau 35 jam seminggu. Pekerja paruh waktu itu termasuk mereka yang tidak ingin bekerja lebih, jadi freelancer itu pekerja paruh waktu dalam definisi BPS, atau setengah penganggur, ini yang masih ingin bekerja. Ini apa namanya profilnya seperti ini. Kalau apa namanya kita lihat dari breakdown tadi, lanjut. Nah, profesi rakyat itu apa sih rata-rata atau sebagian besar? Sama dari tahun ke tahun, ya begini konfigurasinya: pertanian, kehutanan, perikanan. Jadi sangat environmental sensitive. Ya, ini yang paling banyak yang dikerjakan rakyat. Anda tarik ke Lapanang juga sama, karena data BPS-nya sejak tahun 86. Terus yang kedua baru pengolahan. Pengolahan juga sangat terkait dengan resources, dengan environment. Yang paling kecil adalah tadi 4.0 4.0-an, komunikasi apa segala macam, termasuk nanti ada real estate, properti segala macam. Ini selalu kecil. Lanjut. Nah, ini kalau apa namanya soal profil antara pendidikan dan pengangguran. Tahun 86 kalau kita hitung, setiap ada 6 penganggur itu nggak ada yang sarjana. SMA-nya 2-3 orang, yang lainnya mostly di SD SMP, separuhnya. Kalau yang ini setiap 6-7 penganggur, satu sarjana sudah mulai mundur satu. Lalu SMA atau SMK-nya 3. Ini pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang kita makan. Anda bisa melihat misalnya perbandingan antara jumlah apa namanya sarjana dengan angkatan kerjanya. Nanti kita lihat profil yang lebih konkret. Lanjut. Nah, jadi makin tinggi pendidikannya, makin besar risiko nganggurnya. Kalau dilihat dari apa namanya data ini. Jadi pengangguran yang lulusan universitas itu naik 2017 angkanya sekian, kemudian 2019 naik. Lanjut. Ya, ada 3 penyebab dasar pengangguran menurut saya. Yang pertama dari sisi workforce side, ya. Sisi pendidikannya tidak berbasis ekosistem sosial dan lingkungan. Jadi Anda mau tinggal sebagai anak nelayan
mau anak petani, mau tinggal di gunung, mau tinggal di pantai, mau tinggal di dalam hutan, Anda belajar yang sama dari Merauke sampai Papua. Anda belajar Pitagoras, Anda menghafal Pancasila, Anda belajar sinkos tangan, Anda belajar sama semuanya, ya, dicetak dalam sebuah sistem yang sama. Itu membuat makin tinggi pendidikan makin terbatas pilihan tadi ya. Jadi kalau Anda lulusan SD, SMP, SMA karena tidak spesifik amat, maka jasanya masih lebih fleksibel dalam mencari kerja. Begitu Anda sudah S1 teknik lingkungan atau S2 teknik lingkungan, kemana? Pilihannya semakin terbatas. Psikologi misalnya, jadi semakin tinggi kita ambil spesifikasi, justru pilihannya makin terbatas. Itu yang menjelaskan kenapa tadi tren pengangguran sudah mulai makin tinggi tingkat pendidikannya. Yang kedua, sistem pendidikan mendesain dan mencetak ya kita rakyat Indonesia sebagai force labor ya, tenaga kerja, sebagai faktor produksi tadi. Seragam kurikulum yang seragam, sistem measurementnya juga seragam lewat UN, IPK, ijazah, itu adalah indikator-indikator industri. Industri nggak butuh custom, dia butuh uniformitas. Ya. Life skill Anda nggak terlalu relevan dalam konteks sosial dan lingkungan ini. Anda mau anak-anak nelayan, mau anak-anak petani, Anda diukur dengan standar yang sama untuk masuk ke dunia kerja. Jadi saya pernah waktu mampir di Pulau Galang di Kepulauan Riau dekat Batam sana, ada kampung nelayan, ada sekitar 70 siswa di situ yang kita nonton bareng gitu diskusi, kami nonton bareng diskusi. Saya tanya dari 70 anak, siapa yang ingin menjadi nelayan? Anda bayangkan ada SMA di kampung nelayan 70 orang, yang angkat tangan yang mau jadi nelayan cuma satu. Jadi di situ saya melihat paradoks pendidikan yang serius. Bagaimana mungkin anak-anak itu tidak dididik secara basic dekat dengan environment-nya dulu, dengan ekosistemnya dulu. Bahwa nanti ada yang ingin jadi astronot, ingin ikut ekspedisi Apollo 11, 12, itu soal lain. Tapi basic skill-nya harusnya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan ketika diimplan di sebuah teritori tertentu. Bahwa tentu orang harus keluar dari horizonnya, ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, jadi tentara. Itu iya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi problemnya, basicnya ini tidak dikerjakan. Sistem pendidikan kita tidak mengakomodir itu, karena memang orientasinya menjadi labor force. Kemudian saya tanya, yang lain mau kemana? Saya ingin bekerja di Batam, saya ingin ke Jakarta, saya ingin. Itu bagi saya paradoks. Yang ketiga adalah, bahkan dalam sistem yang salah kaprah, sistem pendidikan untuk mencetak labor force seperti ini, masih ada persoalan link and match pula. Anak jurnalistik 4 tahun lulus liputan aja nggak bisa, nulis feature aja nggak bisa, videografinya belum benar, nulis naskah juga nggak benar, ngeditnya juga tanggung, suruh bikin dokumenter nggak bisa, suruh bikin liputan aneh-aneh. Itu yang saya alami. Anda bayangkan spend 4 tahun mungkin habis jutaan itu, dia nggak langsung siap kerja. Masih penting saya training 1 bulan 2 bulan anak STM atau anak SMK multimedia misalnya, dan pengalaman postdoc lebih enak, saya lebih cepat justru saya bekerja dengan mereka daripada lulusan broadcast misalnya. Jadi sudah salah kaprah pun nggak link and match ya, masih ada isu link and match. Jadi ini yang penyebab pengangguran. Jadi bukan nggak ada investasi. Jadi bukan investasi problem kenapa orang banyak menganggur. Kita banyak menganggur 7 juta karena kita punya masalah investasi. Enggak. Lanjut, nanti kita akan lihat. Saya punya contoh ini. Si Prin, Joko Prianto, tadi Rembang, yang menolak PT Semen Indonesia dan dikriminalisasi, hari ini memamerkan tanaman cabainya, organik. Ada 2 hal yang dia bantah. 1, tidak benar penggunaan kendaraan itu tandus atau layak ditambang. 2, tidak benar dia butuh investor dan lapangan kerja. Prin ini lulusan SMA. Oke. Ini tweet saya yang rekor like-nya memecahkan rekor sebelumnya. Bukan video aneh-aneh tapi atau bukan TikTok, tapi justru persoalan seperti ini yang
memecahkan rekor retweet dan like. Nah, lanjut. Ya, ini si print lulusan SMA itu. Nah, ini tanaman cabai ini. Ya. Ini profil yang secara statistik tadi besar, yang dalam sejarahnya capnya selalu lebih besar dari sektor formal. Ini yang dominan. Nah, Omnibus Law itu, Omnibus Law itu mestinya tidak menganggap ini harus ditransformasikan ke formal atau disebut labor force. Ini sudah labor force, ini sudah bukan pengangguran. Jadi imajinasi negara dengan memasukkan semen, dia membayangkan orang-orang kayak print ini, kemudian bekerja sebagai buruh pabrik semen dengan UMK Rembang yang 1,4. Sementara cabainya jauh di atas UMK. Ya. Jadi imajinasinya udah salah tentang penduduknya sendiri. Ini Omnibus Law. Lanjut. Jadi udah selalu pikir, lapangan kerja tercipta hanya ketika ada modal untuk investasi, sehingga dari lapangan kerja terjadi penghidupan dan kesejahteraan. Lanjut. Faktanya nggak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja belakangan, semakin tidak sensitif. Kalau 2013 1% ekonomi tumbuh itu ada 750.000 tenaga kerja yang diserap, 2019 tahun lalu sudah tinggal 110.000. Next, kalau tahun 2010 setiap 1 triliun investasi itu 5.000 tenaga kerja yang diserap, 2016 setiap 1 triliun investasi sudah tinggal 2.200 yang diserap. Jadi selama 6 tahun terakhir antara 2010 sampai 2016 investasi meningkat 300%, tetapi serapan tenaga kerja justru drop 50%. Mestinya secara statistik kasar begini aja, bego-begoan aja, sudah nggak ada korelasinya antara penciptaan lapangan kerja dengan mendorong investasi dan memberikan karpet merah sebesar-besarnya kepada investor. Lanjut. Ada kontradiksi maka kemudian ada kontradiksi dalam RUU Cilaka ini. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk terus terjadi, tapi next, perkembangan teknologi mengurangi peran tenaga manusia. Ini mestinya komunikasi harus dijawab dulu oleh Omnibus Law sebelum ngomongin yang lain. Penduduknya nambah terus, teknologinya membuat energi otot ini nggak dipakai. Artinya orang sudah nggak relevan. Di dunia media sekarang, dulu lebih banyak cowok, sekarang lebih banyak cewek. Karena otot sudah nggak relevan, otak yang lebih relevan. Nah, maka kemudian seperti diramalkan oleh Yuval Harari, ada useless class, di mana kita digantikan AI, kita digantikan mesin, mau dari tukang parkir sudah digantikan oleh mesin, penjaga tol digantikan oleh mesin pen, segala macam. Maka ini pertumbuhan penduduknya terjadi, teknologinya membuat manusia. Lapangan kerja maka seharusnya tidak tergantung pada investasi, karena ke depan investasi akan semakin less human capital, less semakin tidak padat karya. Ya. Tapi lapangan kerja seharusnya dibuat atau dicetak dari akses sumber daya yang partisipatif. Apa itu nanti kita bahas. Ups, langsung panjang begini. Oke, gawat. Jadi ini ya, tenaga kerja tadi diasumsikan hanya bisa dilakukan dengan modal dan investasi. Dengan sumber daya alam, ditabungkan tenaga kerja, tadi ngomong lingkungan dan segala macam, ada konsekuensi perburuan. Sebenarnya kalau hanya tenaga kerja atau sumber daya alam ini bisa langsung menghidupi penghidupan kesejahteraan seperti print tadi, tidak ada isu perburuan kalau ikut referensinya Joko Prianto tadi. Tapi ini yang mendesain bukan Joko Prianto, melainkan Joko Widodo. Sehingga perlu ada input elemen perburuan, karena modal investasi pasti butuh lahan, butuh tenaga. Kenapa mereka tidak shortcut saja desain ekonominya dari sumber daya alam langsung menjadi penghidupan? Kenapa sumber daya alam harus ada elemen labornya? Karena satu, jelas pajak. Print tadi tidak membayar pajak, ya, tidak membayar pajak. Orang-orang Dayak tidak membayar pajak yang hidup berladang. Orang Baduy dengan omset durian yang sekali panen
bisa puluhan juta, tidak membayar pajak. Ini yang mengancam negara. Sehingga semua perlu diformalkan, kayak gitu. Jadi ada paradoks juga, satu sisi tadi ada deformalisasi, ya, tapi kemudian ada upaya untuk memformal sesuatu yang sudah existing. Ya. Di situ kemudian, ya karena sudah ada modal, maka buatnya profit dan pajak untuk membiayai birokrasi, security, dan lain politik. Ya, pajak tentu lari ke public service juga, dan larinya adalah persoalan kesejahteraan. Birokrasi, security, elit politik ini menciptakan produk, infrastruktur, regulasi atau regulasi dan infrastruktur. Dan tentu ya dalam ini, ya kita sulit sekarang ya, misalnya Pak Luhut itu pengusaha atau pejabat, Pak Jokowi itu pengusaha atau pejabat. Jadi irisannya sudah menjadi blur, sehingga kemudian proses decision making di sini tentu sangat bias. Ya. Ini kita belum bicara tentang korupsi dan renting. Jadi setelah undang-undang KPK atau KPK dihajar, dihabisin, ya sudah. Resistensi di sini juga semakin kecil, sehingga untuk sampai ke sini sudah terdistorsi kemana-mana. Untuk sampai ke sini. Lanjut. Ya, teman-teman tentu ingat skema ini ya. Ini untuk menggambarkan konkretnya bagaimana antara elit ekonomi, elit politik, birokrasi, dan security tadi, jenderal segala macam, warlord segala macam itu sudah nge-blend dalam decision making proses di Indonesia. Bekas Kapolri juga, atau polisi juga, Mendagri dan segala macam, Menteri Agama Jenderal, Menteri Kesehatan Jenderal. Jadi mixingnya sudah konsolidatif. Lanjut. Nah, tahun 2017 World Economic Forum bikin survei ke para eksekutif. Apa sih penghambat investasi di Indonesia? Kalau kita lihat Omnibus Law Cipta Kerja, seolah-olah atau sektor perburuan yang dihajar dimudahkan setengah mati untuk bisa kompet dengan Vietnam dan segala macam, seolah-olah isu regulasi ketenagakerjaan yang membuat investor tak mau datang. Padahal menurut mereka ini urutan. Korupsi adalah penghambat pertama investasi. Tapi paradoksnya adalah justru KPK yang dihajar, bukan KPK yang dibuat. Jadi paradoks sekali. Semua apa yang jadi misalnya kayak regulasi tentang tenaga kerja itu ada di urutan 13. Aturan tenaga kerjaan yang menghambat itu nomor 13 Pak. Tapi oleh Omnibus Law seolah ini ditaruh nomor 1. Lanjut. Ya, lanjut aja, cepat aja. Ya, saya kasih gambaran sedikit. Sekali lagi satu klik ya. Ini gambaran klasik bagaimana kita membayangkan kemakmuran atau kemajuan Indonesia maju itu gini nih, imajinasinya, atau kesejahteraan. Jadi dari masa di tempat terbuka seperti ini menjadi ala-ala Mbak Farah Queen begini misalnya. Ini klasik cara berpikir tentang apa itu kemajuan, pertumbuhan, progres dan sebagainya. Ya tentu yang ini butuh banyak hal ya. Butuh rumah permanen, bahan bangunan, gas LPG, kompor gas dan segala macam, dan ini berbasiskan uang. Untuk mendapatkan semua ini mereka butuh uang. Sementara dia hanya butuh hutan, kayu, dedaunan, kayu bakar sudah bisa melakukan ini. Kalau ini yang diasumsikan sebagai apa itu Indonesia maju atau perlu investasi dan segala macam, maka yang akan terjadi adalah konversi modal yang sudah existing ini, yang tadi shortcut dari sumber daya menjadi penghidupan, menjadi modal, sumber daya, tenaga kerja, baru penghidupan. Jadi memutar jalannya. Maka mengkonversi hutan menjadi kelapa sawit menjadi masuk akal. Karena imajinasinya tentang bagaimana seharusnya pembangunan dijalankan adalah linear seperti itu. Dia tidak melihat ini sebagai sebuah kehidupan masyarakat yang harusnya paralel secara antropologis. Lanjut.
Nah, maka konsekuensinya kemudian bukan habis dia menjadi buruh perkebunan hidup dengan standar UMK, karena nanti di Omnibus Law UMP tidak ada lagi. Dan kita tahu di Jawa Barat UMK lebih kecil daripada UMP, betul ya? Maka ada kebutuhan mencari uang, ya jelas dia akan jadi buruh. Dia akan ketemu persoalan kompetisi dan kompetensi. Lagi-lagi nanti diadu dengan pemilik ijazah yang lebih tinggi. Beliau diadu dengan pemilik ijazah yang lebih tinggi karena sudah tidak punya hutang, dia hanya punya tenaga. Maka lahirlah generasi yang posisi sosial dan politiknya lebih lemah. Ini bahan bakar utama untuk memperpanjang usia oligarki. Jadi dia punya workforce-nya, dia punya resource-nya, dia punya lawan di level grassroots yang semakin posisinya semakin lemah karena ya tergantung kepada regulasi. Jadi Anda bayangkan nasib kita kalau sebagai Mama Barnabas Mause, namanya Bapak Barnabas Mause di mungkin Merauke sana, beliau tidak tergantung dengan berapa UMK, dia tidak tergantung dengan siapa yang membuat regulasi, beliau tidak tergantung dengan bahkan kenaikan listrik. Tapi begitu beliau dikonversi atas nama imajinasi tentang Indonesia Maju tadi, maka dia menjadi rentan pada banyak hal. Lanjut. Nah, maka perdebatan kita sebagai civil society terhadap Omnibus Law dan mungkin gerakan-gerakan yang akan kita lakukan ke depan harus bertransformasi dari logika ini kepada logika ini. Jadi tadi yang saya sebutkan pertarungan Omnibus Law di tiap sektor penting, tetapi saya pikir kita perlu konsolidasi untuk membuat Omnibus Law sendiri dengan logik seperti ini. Ya. Jadi penghidupan atau kesejahteraan bisa dicapai bukan pada persoalan indikator full employment. Jadi penghidupan dan kesejahteraan bisa dicapai pada adanya akses pada sumber daya. Sumber daya apapun, orang nelayan ya sumber dayanya adalah di laut, akses pada laut harus bagus. Orang petani ya aksesnya pada sumber air, dia harus. Masyarakat ikan aksesnya pada harus kuat. Jadi logik ini yang menurut saya harus menjadi gerakan kita bersama. Kalau perlu kita secara crowdsourcing begitu membuat Omnibus Law sendiri dengan dasar logik ini. Mungkin tahap pertama tinggal kalau ada pasal apa di Omnibus Law yang versi oligarki ini, kita tinggal bilang sebaliknya aja. Pasal 1 negara ini sebaliknya. Sehingga kemudian, tapi intinya adalah kita harus menyusun. Jadi tandingnya bukan tanding pasal, tandingnya tanding logik. Indonesia mau dibawa kemana? Karena kalau kita tanding pasal ya tadi, kalaupun sektor perburuhan bisa dimoderasi, kehutanan gimana? Kalau kehutanan bisa dimoderasi, agraria gimana? Kalau bisa dimoderasi, gitu. Kelautan gimana? Ini yang menurut saya nanti pemerintah tahu ini bagaimana cara memecah juga civil society, karena dia sekaligus bermain dengan 1028 halaman itu. Nanti tinggal dicunin mana yang mau dilonggarin, mana yang mau dikencangin, seperti strategi yang digunakan misalnya buruh di tahap awal undang-undang ini berlaku harus mendapat pesangon, ya kan? Itu sebagai kompensasi pasal-pasal lain yang lebih kolonial. Jadi yang saya usulkan adalah teman-teman masih punya beberapa waktu untuk kerja-kerja bareng. Kita menyusun Omnibus Law sendiri dengan logik seperti ini dan berbasis partisipasi masyarakat. Terima kasih.